Kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga 250% menuai polemik dan reaksi keras dari masyarakat. Namun, di sisi lain pemerintah daerah berdalih bahwa kenaikan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang masih jauh dari kebutuhan anggaran. Kita akan mengulik alasan di balik kebijakan ini dan dampaknya terhadap masyarakat langsung bersama dengan Bupati Pati, Bapak Sudewo. Selamat pagi Pak Sudewo, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Sudewo, kenaikan pajak PBB P2 hingga 250% di Kabupaten Pati menjadi sorotan nasional dan kebijakan ini juga mendapat perhatian langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mendagri Tito Karnavian juga menyebut akan mengecek langsung ya ke Bapak apakah kebijakan ini belum dikonsultasikan ke Kemendagri. Pasalnya Pak Tito sendiri kan juga menyebut harusnya ada konsultasi terlebih dahulu, Pak. Ya, betul, Pak Mendagri kemarin tadi malam sudah telepon saya bahwa akan mengecek itu dan sudah perintahkan kepada Irjen Mendagri untuk mengecek peraturan Bupati. Pak Irjen Mendagri sudah mempelajari peraturan Bupati nomor 17 tahun 2025 yang terkait hal ini. Dari analisa beliau, dari pencermatan beliau, peraturan Bupati itu tidak melanggar peraturan daerah dan tidak melanggar peraturan di atasnya. Peraturan Bupati itu sudah dikonsultasikan, sudah diharmonisasi dengan pemerintah provinsi di Biro Hukum dan di Kanwil Hukum Wilayah Jawa Tengah. Jadi sudah melalui proses mekanisme yang diatur dan dari pencermatan Pak Irjen itu kami sampaikan bahwa kenaikan 250% itu bukan semuanya. Semuanya tidak 250%. Bahkan yang di bawah 100%, di bawah 50% itu jauh lebih banyak. Yang menyentuh angka 250% atau di atas 200 sampai 250% itu hanya kisaran 10 sampai 15%. Ini saya luruskan, Mbak. Jadi Pak Menteri melalui Irjen Menteri Dalam Negeri sudah mengecek peraturan ini. Terima kasih. Baik, Pak Sudewo, kami mengonfirmasi kembali terkait pengecekan tersebut apakah sudah diberikan lampu hijau atau ada evaluasi lebih lanjut, Pak Sudewo? Kalau soal regulasi dari peraturan Bupati itu sudah memenuhi. Namun demikian secara politis kalau memang tuntutan masyarakat khususnya yang terhadap kenaikan 250% itu untuk diturunkan, kami akan meninjau ulang. Kami membuka komunikasi, kami membuka koordinasi dan intinya kami pun siap untuk menurunkan yang mencapai angka 250% lagi itu. Baik, Pak Sudewo. Baik, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, jadi yang naik sampai 250% itu hanya sedikit. Sesungguhnya jauh lebih banyak yang di bawah 150%, di bawah 100%. Jadi 250% itu tidak merata, Pak, tidak semuanya. Gitu. Baik Pak Sudewo, apakah Anda bisa jelaskan lebih lanjut? Tadi Anda menyebut kenaikan yang hingga 250% ini hanya sedikit. Seperti apa Pak? Apakah bisa Anda jabarkan seperti apa regulasi detailnya? Jadi demikian, sesungguhnya kami ini hanya melakukan penyesuaian NJOP, nilai jual objek pajak. Karena selama 14 tahun NJOP ini tidak pernah disesuaikan. Padahal sesuai dengan undang-undang harus disesuaikan paling tidak sekali dalam 3 tahun. Jadi kami membuatkan kualifikasi kenaikan NJOP. Ada yang naik 0 sampai 10%, ada yang naik 10 sampai 20%, ada yang naik 20 sampai 30%. Dan kenaikan NJOP itu berimplikasi terhadap kenaikan BBB. Jadi kenaikan BBB terhadap penyesuaian NJOP tersebut ingin saya sampaikan bahwa kenaikannya sebenarnya adalah maksimal 250%. Jadi bukan semuanya merata 250%,
tergantung kualifikasi penyesuaian NJOP tersebut. Itu yang kami atur dalam peraturan Bupati tersebut. Jadi ini sudah kami ambil Mbak sesungguhnya kebijakan ini pada bulan Mei 2025 dan dimulai proses pembayarannya di pertengahan bulan Juni 2025. Hingga sekarang proses pembayaran sudah mencapai 50% dan insya Allah ke depan akan ditarget oleh para kepala desa, oleh masyarakat juga, lunas di bulan September, mundur-mundurnya di bulan Oktober. Dan ingin kami sampaikan bahwa proses pengambilan kebijakan ini kami juga musyawarah dengan para kepala desa, musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kepala desa sebelumnya musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat di desanya masing-masing. Kemudian muncul angka 250%. Mengapa muncul angka 250%? Karena selama 14 tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian NJOP. Dan mengingat keuangan APBD Kabupaten Pati sangat minim. Sangat-sangat minim. Pendapatan daerah Kabupaten Pati itu hanya 14%-nya dari APBD. Jadi fiskal kami sangat rendah, hanya sisa sedikit saja untuk belanja modal. Sementara belanja pegawai itu menyentuh sampai 47%, Mbak. Jadi itu memang betul-betul kami harus bekerja keras, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memperlancar pembangunan. Namun demikian, sekali lagi saya sampaikan, ini sudah melalui proses musyawarah dari bawah. Dan saya sampaikan juga, sampai sekarang pembayarannya itu sudah hampir sampai 50%. Jadi menurut hemat kami, ini untuk proses pembayaran tidak ada masalah. Tapi kenyataannya masih ada pihak yang mau demo, pihak yang demo itu yang menuntut mudah-mudahan dia tuntutannya adalah murni karena masalah kenaikan pajak yang menyentuh angka 250%. Mudah-mudahan itu murni. Yang menyentuh 250% dia menuntut untuk diturunkan. Kami siap untuk kami turunkan dan siap untuk kami tinjau ulang. Saya tidak terus berkeras hati, bukan. Kemudian saya memang pernah punya pernyataan bahwa 5.000 massa silakan, 50.000 massa silakan. Itu maksudnya demikian, itu dilatar belakangi bahwa proses pembayaran ini lancar, di bawah ini enggak ada masalah. Masyarakat itu tanya pokoknya lancar, ini pembangunan, tidak sampai 1 ekor ayam saja kok. Bahkan ini harga gabah oleh Bapak Presiden aja sudah tinggi kok. Masuk bayar pajak segitu saja, dalam setahun kita keberatan. Toh Pak Bupati ini juga pembangunannya banyak. Banyak yang bilang begitu dan faktanya pembayaran pajak itu lancar, tapi masih ada pihak-pihak yang mengganggu. Itulah kemudian saya membuat pernyataan itu supaya tidak mengganggu lagi dan maksudnya kalau memang demo biarkan demo, yang penting tidak ditumpangi politis, tidak ditumpangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, Pak Sudewo. Penggalangan dana pun saya tidak melarang, tidak menghalangi. Hanya kemarin itu kami ingin memindahkan dari tempat tersebut. Karena tempat tersebut di depan kantor kabupaten, di sampingnya alun-alun, merupakan lintasan kirap hari jadi Kabupaten Pati dan merupakan tempat acara-acara peringatan 17 Agustus. Ingin memindahkan saja, tidak ingin merampas. Dan orang-orang saya, baik itu Satpol PP maupun yang lain, persuasif. Coba lihat detail di videonya. Tidak ada kekerasan oral maupun kekerasan fisik yang dia lakukan. Sama sekali tidak. Ya hanya kayak pada saat di kantor Satpol PP itu terjadi ketegangan itu kan gini. Satpol PP ingin supaya barang itu tidak dikembalikan tempat semula. Tetapi mereka ngotot supaya dikembalikan tempat semula. Dan kami yang diminta untuk mengembalikan, Satpol PP diminta untuk mengembalikan, kami mengalah. Kami turuti itu, kembalikan. Jadi negosiasi itu alot
Jadi kesannya itu membuat kericuan. Jadi sesungguhnya itu aja yang terjadi. Kami tidak ingin merampas, tidak menghalangi penggalangan dana. Jadi itu sama sekali bukan perampasan. Saya katakan lagi itu bukan perampasan. Yang ingin memindahkan dari tempat tersebut. Hanya itu aja, Mbak. Baik, Pak Sudewo, bukan perampasan, apakah ini artinya masih membebani masyarakat terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih jika kita hitung-hitung ya Pak Sudewo. Data resmi dari peraturan Bupati tahun 2013 per Bupati ini menyebut tarif PBBP 2 di Kabupaten Pati adalah tarif 0,1% untuk NJOP sampai dengan 500 juta dan tarif 0,2% untuk NJOP di atas 500 juta rupiah. Dan jika kita hitung dengan naiknya 250%, ini di kisaran 0,25% hingga 0,5%. Pak Sudewo, ditambah tadi Anda juga sudah menyebutkan NJOP-nya ini akan disesuaikan, dinaikkan. Apakah ini akan membebani masyarakat? Mbak, yang sampean bacakan Perbub itu sudah tidak berlaku. Perbubnya itu nomor 17 tahun 2025. Jadi dan itu Perbub sudah mengacu peraturan daerah sudah melalui mekanisme yang kami jalankan untuk sampai lahirnya Perbub tersebut. Kalau dikatakan itu membebani, saya tidak sependapat. Karena pembayarannya sampai sekarang sudah sampai 50% kok, sudah lancar-lancar kok. Biasanya pembayaran pajak lunas itu di akhir tahun biasanya. Tapi ini nanti insya Allah, prediksi kami bulan September, lambat-lambatnya Oktober sudah lunas. Jadi nggak ada istilah membebani. Gimana membebani, Wong? Proses pengambilan keputusan sampai menyentuh angka maksimal 250% itu adalah masukan dari bawah. Jadi nggak ada. Membebani itu kan ada indikatornya. Lah ini pembayarannya lancar kan artinya tidak membebani, Mbak. Baik Pak Sudewo, terakhir jika dalam beberapa bulan ke depan situasi sosial ini justru semakin memanas, apakah Bapak terbuka untuk meninjau ulang atau menyesuaikan kebijakan ini? Bagaimana rencana evaluasinya? Tadi kan saya sudah sampaikan, kalau yang menuntut kenaikan menyentuh 250% itu untuk diturunkan, saya siap menurunkan dan siap meninjau ulang. Namun demikian kalau itu misalnya sudah dilakukan dan masih memanas, ya kita cermati bersama-sama. Ini motifnya apa? Gitu loh. Oke? Baik, kami akan terus Jadi memantau. kami masih sangat terbuka, Mbak. Sangat terbuka komunikasi dengan siapa saja. Baik, terima kasih Bupati Pati Sudewo. Kami akan terus memantau kebijakan ini dan sudah bergabung bersama kami CNN Indonesia Business. Terima kasih.